Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Arifah Pratikayani. Saya seorang pengajar di SMP Negeri 31 Atabungku Utara. Tempat yang saya tempati ini adalah di daerah Morowali Utara. Tepatnya masih di daerah terpencil dan akses yang digunakan di sini itu masih menggunakan akses laut. Jadi kita hanya menggunakan kapal maupun ketinting untuk mencapai ke kecamatan sekitar 3-4 jam maupun ke kabupaten sekitar 2 jam. Jadi kita membutuhkan waktu untuk ke sana, dan kita jarang untuk keluar karena akses itu tadi. Kemudian yang di sini adalah saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Saya sudah 6 tahun di sini dan saya mendapati anak-anak itu selalu bilang kalau bahasa Inggris itu susah, kalau bahasa Inggris itu sulit dan lain sebagainya, karena mereka tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya tidak bisa memberikan secara maksimal karena di sini pun juga tidak ada akses, kayak listriknya juga masih terbatas. Jadi hanya menggunakan genset desa saja yang dinyalakan sekitar jam 6 sore sampai jam 10 malam. Jadi ketika kami ingin menggunakan infocus itu harus tarik-tarik genset, kemudian kita harus atur kabelnya dan kita harus atur bahan bakarnya dan kita harus bolak-balik mengatur ketika mungkin tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan lain sebagainya. Jadi infocus itu hanya digunakan di kegiatan-kegiatan besar atau kegiatan-kegiatan penting saja, tidak bisa setiap hari kita gunakan. Kemudian berawal dari situlah, karena anak selalu bilang susah lah, sulit dan lain sebagainya, akhirnya saya berpikir bagaimana pembelajaran bahasa Inggris itu harus menyenangkan, karena pembelajaran bahasa Inggris itu saya sendiri tidak bisa berdiri sendiri dan saya membutuhkan membutuhkan siswa yang bisa sebagai agen, sebagai teman sejawat mereka yang bisa membantu saya beri pembelajaran. Nah, akhirnya terbentuknya English Fun Class itu di luar jam pembelajaran. Nah, kami bertemu setiap 1 minggu sekali, itu 1-2 jam saja setiap pertemuannya. Jadi apa yang dibahas di situ? Yang dibahas adalah kita harus menggunakan bahasa Inggris ketika pembelajaran. Ya boleh digabung bahasa Inggris Indonesia ya karena masih sulit, tapi kita membiasakan di situ untuk ketika bertemu. Nah, ketika di situ pembelajaran juga tidak terlalu yang berat. Jadi saya hanya mengambil beberapa materi yang mungkin sederhana, keseharian lah seperti itu. Terus kayak contohnya mendeskripsikan seseorang, menyapa seseorang menggunakan bahasa Inggris, kemudian mengetahui artinya apa yang dibicarakan keseharian seperti itu. Hari ini saya bermain. Saya tidak bermain. Nah, disitulah awalnya saya buka dan itu hanya 1 dan 2 anak saja yang mengikuti. Akhirnya yang namanya belajar itu ya kita harus meningkatkan motivasi mereka untuk belajar terlebih dahulu. Mereka harus senang dulu dengan pembelajarannya. Kita nggak bisa yang namanya harus mereka tidak suka dulu, tidak bisa. Nah, jadinya pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan individual, atau saya harus tahu dia. Saya interaksi dengan mungkin tidak seperti di sekolah kan formal. Jadi kalau di luar sekolah itu kan lebih fleksibel dan lebih santai. Nah, pendekatan yang saya lakukan seperti itu. Kemudian akhirnya dia nyaman untuk ketika bertanya, ketika tidak tahu bisa bertanya langsung, baik secara menggunakan WA maupun langsung ketika di sekolah maupun di luar jam sekolah begitu. Oke, stand up. Oke, sit down. Oke, stand up. Oke, jump. Oke, jump. Jump. Oke, jump. Move. Oke, give applause. Oke, give applause. I want to describe Salva. Yes. She is very beautiful. Thank you. Nah, dari situ dia belajar. Kemudian ketika ada kegiatan perpisahan, saya mencoba untuk bagaimana kalau saya hadirkan satu bahasa Inggris yang berbeda. Tapi saya masih berpikir, kalau tahun sebelumnya saya menggunakan opening ya, jadi ada satu anak untuk menggunakan bahasa Inggris, nah seperti itu. Nah, tahun kemudian selanjutnya saya menggunakan sebagai MC yang 2 bahasa, satu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, ternyata ada, dia mau. Nah, setelah dia mau, akhirnya disitulah banyak masyarakat, banyak orang tua siswa, banyak yang tahu, siswa yang tahu. Akhirnya the Holy Presence of the Quran
Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sehari tilawah. Recitation of salawat together. Pembacaan salawat. Dari hal itulah setelah itu banyak yang masuk ke kegiatan English Fun Class ini, banyak yang masuk. Meskipun kita pasti ada yang namanya seleksi alam, itu pasti. Nah, kemudian dari situlah banyak anak-anak yang mulai belajar. Jadi ketika di sekolah pun mereka mulai bertanya, bisa pakai bahasa Inggris, mulai menyapa pakai bahasa Inggris. Jadi itu menjadi satu hal yang bagi saya sudah sangat bagus sekali di sini, di daerah yang terpencil yang mungkin kita nggak bisa aksesnya. Nah, teknologi yang saya gunakan adalah mungkin via WhatsApp group ya. Jadi ketika anak-anak itu kesulitan bisa langsung tanya di situ kapanpun, fleksibel waktunya kapanpun. Ketika saya buka HP saya bisa langsung jawab seperti itu, dan itu sangat membantu. Jadi mereka selalu menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan. Jadi bisa satu hal yang mengesankan bagi mereka. Nah, setelah itu ada MC juga selanjutnya, yang kedua itu juga menggunakan bahasa Inggris dan mereka sangat nyaman dengan hal itu. Nah, setelah itu, jadi ini memang tidak banyak. Jadi anak-anak tuh yang penting terbiasa, yang penting termotivasi, yang penting mereka nyaman menggunakan bahasa Inggris. Saya rasa itu sudah sangat membantu. Jadi program ini sangat membantu, dan saya harapannya ke depannya semoga program ini bisa menjadikan satu program yang membuat pendidikan formal ya, pendidikan di SMP itu lebih bervariasi lagi, karena di daerah ini juga masih sangat kesulitan ya dengan hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua merasa bangga dan terharu bisa melihat anak saya berdiri di atas panggung sebagai MC bahasa Inggris. Mudah-mudahan ke depannya dia bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perkenalkan, nama saya Zaki Akbar. Saya Ginanti Dewi. Kami sudah pernah menjadi MC. Saya pernah menjadi MC di perpisahan kelas 9. Dan saya pernah menjadi MC di kegiatan Maulid. Yang kami rasakan ketika ada English class dan ada kami diambil MC cukup membantu, karena ketika kami English class ada kata-kata yang kami ketahui tambahan. Ketika pas kami jadi MC, kami sudah bisa membaca teks tersebut dengan lancar dan dengan benar. Kesekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nur Fatimah. Halo, nama saya Sarina. Halo, nama saya Nur Halifah. Halo, nama saya Viana. Dulunya saya malu belajar bahasa Inggris. Setelah saya belajar English class, saya percaya diri dan tidak pemalu. Saya mengikuti English class. Saya merasa senang. Sedikit demi sedikit saya bisa berbahasa Inggris. Thank you. Jadi saya rasa itu penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.